Halo teman-teman, kami dari kelompok 10. Pada video pertama ini, kami akan menjelaskan kasus tak seimbang prioritas menggunakan solusi awal FAM dan optimasi modi. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota kelompok, yaitu yang pertama Ratu Sri Mukti dengan NIM 202018-008, kemudian Alvina Damayanti dengan NIM 202018-009, Intan Fitrianing Rumpe dengan NIM 202018-014, Nina Veronica dengan NIM 202018-013, dan Puspita Pangesti Agustin dengan NIM 202018-041. Nah, untuk pembahasan video pada kasus tidak seimbang ini akan dijelaskan oleh Puspita Pangesti pada solusi awal menggunakan metode FAM dan Ratu Sri Mukti untuk optimasi dengan metode modi. Jadi, sekarang kita akan masuk pada kasus yang tidak seimbang. Untuk contoh soal, sebuah perusahaan buku akan mendistribusikan buku tulis dan buku gambar dari 3 cabang perusahaan menuju ke 3 tujuan yang berbeda. Persediaan ketiga cabang perusahaan tersebut secara berturut-turut adalah 50, 110, dan 40. Sedangkan kapasitas ketiga tujuan tersebut adalah 90, 60, dan 100. Cabang perusahaan 1 yaitu A1, cabang perusahaan 2 yaitu A2, dan cabang perusahaan ketiga yaitu A3. Untuk tujuan yang pertama adalah T1, yang kedua adalah T2, dan tujuan yang ketiga adalah T3. Di bawah ini dijelaskan biaya untuk pengiriman dari cabang perusahaan ke tujuan adalah sebagai berikut. Hitunglah biaya transportasi minimum pendistribusian buku tulis dan buku gambar tersebut dengan metode FAM dan optimasi modi. Untuk mencari FAM atau Vogel Approximation Method, maka kita lakukan langkah yang pertama adalah menghitung opportunity cost atau OC untuk setiap baris atau kolom. Di sini kita akan mengurangkan nilai CIJ yang terkecil pada baris itu atau kolom itu dengan nilai CIJ satu tingkat lebih besar pada baris atau kolom yang sama. Untuk langkah yang kedua, kita pilih baris atau kolom yang memiliki opportunity cost terbesar. Untuk langkah yang ketiga, kita sesuaikan penawaran dan permintaan. Kita pada langkah ini bisa menghilangkan semua baris atau kolom di mana penawaran dan permintaan telah dihabiskan atau dimaksimalkan. Langkah yang keempat, jika semua penawaran dan permintaan belum terpenuhi, kembali lagi kita akan melakukan dari langkah yang pertama dan menghitung nilai opportunity cost atau OC yang baru. Dari soal sebelumnya diperoleh tabel awal adalah sebagai berikut. Karena merupakan kasus yang tidak seimbang, kita menambahkan satu kolom artificial dengan persediaan 50 agar jumlah persediaan dengan jumlah kapasitas menjadi seimbang. Kemudian setelah itu kita masuk pada langkah yang pertama, yaitu mencari opportunity cost atau OC. Cara mencari OC pada kolom pertama, kita cari CIJ yang paling kecil yaitu 15 dan CIJ satu tingkat lebih besar yaitu 20 dan kita mengurangkan 20 dengan 15. Maka nilai OC adalah 5. Begitu juga pada kolom yang kedua yaitu yang terkecil 10 dengan 5. Di sini nilai OC adalah 10 dikurangin 5 dan seterusnya hingga artificial 0 dikurangin 0 adalah 0. Untuk baris kita lakukan hal yang sama,
Untuk mencari OC, kita ambil CIJ yang terkecil yaitu 0 dan satu tingkat lebih besar yaitu 5, maka kita mengurangkan 5 dengan 0. Untuk baris 2 dan baris 3 sama. Diperoleh nilai OC 5, 10, 10, 0, 2, 5, dan 5. Untuk langkah yang kedua, kita bisa pilih kolom atau baris yang memiliki OC terbesar. Karena di sini ada nilai OC terbesar itu ada 2, maka kita bisa pilih salah satu. Kita pilih pada baris yang kedua. Dari sini kita ambil nilai CIJ, kemudian kita ambil nilai CIJ yang paling kecil, yang terkecil, untuk menentukan CIJ, letak CIJ, dengan memaksimalkan pengiriman dari A2 ke tujuan artificial untuk mengambil yang paling minimal dari persediaan dan kapasitas. Di sini 50 dan 60 lebih minimal 50. Kita ambil yang 50, maka persediaan pada artificial habis dan kapasitas pada A2 sisa 10. Seperti ini. Karena pada persediaan artificial sudah habis, maka OC di sini sudah tidak ada dan kolom pada artificial kita hilangkan. Karena kolom kita hilangkan, maka kita akan mencari OC yang baru dengan CIJ yang paling kecil sudah berbeda yaitu 5 dan satu tingkat di atasnya yaitu 8. 8 dikurangi 5 adalah 3. Kita cari nilai OC selanjutnya dan setelah itu kita masuk pada langkah berikutnya yaitu menentukan nilai OC yang paling besar. Karena nilai OC yang paling besar di sini adalah 9, maka kita lanjutkan. CIJ yang terkecil kita tentukan letaknya pada pengiriman pada cabang A3 menuju tujuan 2. Di sini kita akan memaksimalkan pengiriman dari 100 dan 110, maka kita ambil 100. Untuk di sini sisa 10 dan di sini habis. Pada kapasitas A3 habis, maka di sini tidak ada. Sudah kita hilangkan. Begitu selanjutnya kita akan mencari nilai OC yang baru pada langkah berikutnya. Sehingga di langkah berikutnya kita akan menentukan nilai OC yang paling besar yaitu 15. Maka kita ambil CIJ yang terkecil dengan langkah yang sama yaitu di sini letaknya pada memaksimalkan pengiriman A1 ke T2 dengan persediaan 10, maka persediaan akan habis dan kapasitas akan sisa 80. Begitu pada T2 karena persediaan habis, maka pada kolom T2 A2 kita hilangkan. Begitu selanjutnya hingga persediaan dan kapasitas habis. Maka kita dapat memperoleh total cost adalah 40 dikali 20, 10 dikali 50, 40 dikali 80, 10 dikali 15, dan 100 dikali 10 yaitu 2320. Selanjutnya kita akan optimasi menggunakan metode MODI.
pada metode MODI ini, langkah yang pertama yaitu menentukan nilai UI untuk setiap baris dan VJ untuk setiap kolom dengan menggunakan hubungan CIJ yaitu biaya sama dengan UI plus VJ untuk semua variabel basis dan tetapan nilai 0 untuk UI. Nah, dari tabel solusi awal yang sudah didapatkan, untuk langkah ini kita akan bekerja pada kotak isi. Sehingga diperoleh variabel basis X11, X21, X12, X13, X32, dan X24. Untuk CIJ yaitu UI plus VJ. Untuk X11 yaitu C11 sama dengan U1 plus V1. Untuk C21 sama dengan U2 plus V1. C12 sama dengan U1 plus V2. C13 sama dengan U1 plus V3, C32 sama dengan U3 plus V2, C24 sama dengan U2 plus F4. Nah, sehingga mendapatkan tadi tetapannya yaitu U1 sama dengan 0. Nilai C11 yaitu 20 sama dengan 0 plus V1, sehingga V1 didapatkan 20. Kemudian untuk C21 yaitu 15 sama dengan U2 plus V1. V1 sudah didapatkan yaitu bernilai 20, sehingga U2 sama dengan negatif 5. Nah, untuk C12 sampai C24 dicari sehingga diperoleh U1 sama dengan 0, U2 sama dengan negatif 5, U3 sama dengan 3, V1 sama dengan 20, V2 sama dengan 5, V3 sama dengan 8, dan V4 sama dengan 5. Nah, kemudian untuk langkah 2, yaitu menentukan perubahan biaya CIJ untuk setiap variabel non-basis. Dengan menggunakan rumus, CIJ besar sama dengan CIJ kecil min U1 min VJ. Untuk CIJ besar yaitu yang dicari, dan untuk CIJ kecil yaitu biaya. Nah, dari sini kita peroleh CIJ yaitu C22, C23, C31 dan C33. Nah, C22 yaitu C kecil 22 dikurang U2 min V2. C22 yaitu 20, U2 yaitu min 5 dan V2 5. Sehingga 20 dikurang negatif 5 dikurang 5 sama dengan 20. Untuk C23 diperoleh 7. Untuk C31 diperoleh 0 dan untuk C33 diperoleh 6. Nah, karena nilai CIJ sudah lebih dari sama dengan 0, sehingga sudah menjadi penyelesaian optimum. Nah, untuk TC-nya sendiri, yaitu total cost-nya sama dengan 40 dikali 20, ditambah 10 dikali 5, ditambah 40 dikali 8, ditambah 40 dikali 15, ditambah 100 dikali 10, sehingga hasilnya yaitu 2320. Dan video pertama dari kami, jika ada salah kata kami memohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa tonton video kedua dari kami. Terima kasih.